Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Oke, baik. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau mengabsen kalian untuk mengetahui kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Untuk nama yang Ibu panggil bisa mengangkat tangan ya. Sofia, Hadir Bu. Christine, Fania. Oke, baik, hadir semua ya. Ini yang nggak hadir, kira-kira ada yang tahu nggak temannya kemana? Sakit Bu katanya. Oke, semoga cepat sembuh ya temannya, biar bisa hadir dalam pelajaran Ibu hari ini. Yang selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang pemeliharaan kesehatan kulit kepala dan rambut. Yang dimana materi ini sangat penting untuk kalian sebagai siswa kecantikan, karena rambut adalah salah satu aspek utama dalam penampilan. Jadi sekarang ini kita bahas pengertian rambut sehat. Rambut sehat itu adalah rambut yang kuat, tidak mudah patah atau rontok, mempunyai kilau alami, dan tidak berketombe. Artinya, kalau rambut kita kelihatan kusam atau sering rontok, itu tandanya rambut kita belum sehat. Sekarang kita lihat ciri-cirinya ya. Yang pertama, rambut tidak rontok berlebihan. Kedua, kulit kepala bersih, tidak ada ketombe. Ketiga, rambut tua dan tidak bercabang. Dan yang terakhir, rambut memiliki kilau alami. Nah, coba kalian lihat kondisi rambut kalian sendiri. Kira-kira sudah termasuk sehat apa belum? Biasanya sih banyak yang masih punya masalah seperti rontok atau kering ya. Makanya penting banget kita tahu apa saja masalah rambut. Kita masuk ke permasalahan rambut. Kalau rambut kita tidak dirawat dengan baik, biasanya muncul beberapa masalah yang seperti rambut kering, rambut rontok, ketombe, dan lain-lain. Masalah ini sering banget terjadi apalagi kalau kita salah dalam merawat rambut. Di antara anak-anak semua, siapa yang pernah ngalamin masalah seperti itu? Sebenarnya masalah ini sering banget terjadi ya. Kadang kita aja yang nggak sadar. Sekarang kita bahas penyebabnya. Oke anak-anak, kita masuk ke materi penyebab masalah rambut. Masalah rambut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari faktor luar maupun dari faktor dalam tubuh. Nah, faktor luar meliputi penggunaan air panas saat keramas, penggunaan alat panas seperti catokan dan hair dryer, serta paparan polusi. Nah, sedangkan faktor dalam meliputi stres dan kurangnya nutrisi seperti protein dan vitamin. Kombinasi faktor tersebut dapat membuat rambut menjadi kering, rontok, dan mudah rusak. Oke, sampai sini bisa dipahami materinya. Kalau gitu Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perawatan rambut sehari-hari. Perawatan rambut sehari-hari dilakukan dengan memilih sampo sesuai jenis rambut. Yang pertama, keramas secara teratur, memijat kulit kepala untuk melancarkan peredaran darah, serta mengonsumsi makanan bergizi. Nah, selain itu, hindari penggunaan alat panas secara berlebihan agar rambut tidak mudah rusak. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki cara menghindari kerusakan rambut. Nah, siapa di sini yang kadang rambutnya itu rusak? Nah, Ibu akan kasih cara agar rambut kalian tidak rusak dan awet ya, anak-anak. Baik, kerusakan rambut itu dapat dihindari dengan cara mengurangi penggunaan alat panas seperti catokan dan juga hair dryer. Dan juga menggunakan pelindung panas sebelum melakukan styling rambut. Selain itu, hindari juga mengikat rambut terlalu kencang. Gunakan juga produk perawatan yang sesuai dan jaga kebersihan serta kelembapan rambut agar tetap sehat. Ada juga perawatan rambut secara mingguan. Yang pertama, wajib menggunakan masker rambut atau yang biasa kita sebut dengan hair mask.
Nah, lalu potong ujung rambut 6 sampai 8 minggu sekali. Menghindari penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Tetapi ada juga permasalahan yang terjadi di kulit kepala. Nah, permasalahan kulit kepala itu meliputi ketombe, kulit kepala berminyak, kering, terdapat rasa gatal, infeksi atau berjamur, serta iritasi akibat produk yang tidak cocok saat digunakan. Nah, untuk menjaga kesehatan kulit kepala, kita itu membutuhkan beberapa perawatan. Yang pertama itu dengan keramas yang teratur, menggunakan produk shampoo yang sesuai kebutuhan kulit dan rambut, serta memijat kulit kepala pada saat keramas. Nah, dari beberapa kasus, banyak yang masih belum tahu nih kalau keramas itu dianjurkan untuk memijat kulit kepala, karena di situ adanya produksi minyak berlebih dan tumpukan-tumpukan polusi sekitar. Nah, kita juga harus menghindari menggunakan produk-produk yang berlebihan serta menjaga pola makan, dan kita pun dapat menggunakan produk-produk tambahan seperti hair tonic untuk menjaga kesehatan kulit kita. Nah, masalah pada kulit kepala itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama, kurangnya menjaga kebersihan kulit kepala, tidak menggunakan produk yang sesuai dengan kebutuhan, dan produksi sebum berlebih. Nah, ada pun nih anak-anak faktor lain yang mungkin kalian ada yang belum tahu, kalau mungkin, oh ternyata di faktor ini itu bisa menyebabkan masalah pada kulit kepala, yaitu dengan faktornya itu stres, yang kedua tidak kestabilannya hormon, yang ketiga yaitu polusi pada lingkungan sekitar. Nah, polusi ini dapat mempengaruhi kesehatan kulit kepala kita. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis masalah pada kulit kepala. Yang pertama itu ada ketombe. Ketombe itu bentuknya serpihan putih yang terjadi karena kulit kepala kering dan adanya iritasi pada kulit kepala. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kulit berminyak. Kulit berminyak itu terjadi karena adanya produksi sebum berlebih pada kulit kepala. Sedangkan permasalahan pada kulit kering yaitu terjadi karena kurangnya kelembapan pada kulit kepala. Nah, masalah selanjutnya yaitu ada rasa gatal pada kulit kepala. Nah, ini umumnya anak-anak terjadi karena kurangnya kebersihan dan dapat juga adanya jamur. Nah, jika dibiarkan terdapat infeksi dan itu ditandai dengan kemerahan serta rasa gatal yang sangat berlebih. Nah, Ibu lihat-lihat, sekarang kalian udah mulai kurang semangat nih. Ibu punya sedikit kuis yang mungkin bakal ningkatin semangat kalian. Oke, untuk kuis yang pertama, Ibu bakalan kasih kuis tebak-tebakan atau jawab cepat ya. Jadi di sini Ibu memiliki soal pilihan ganda. Nanti Ibu bacakan, kalian bisa angkat tangan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Siap semuanya? Siap, Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama. Rambut sehat ditandai dengan yang A, rambut panjang, B, kuat dan berkilau, C, kusam dan kering. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Christine. Iya, benar sekali. Jawabannya B, kuat dan berkilau. Oke, untuk nomor 2, yaitu ada soal nomor 2. Penyebab rambut kering adalah A, air panas, B, pijat kepala, C, nutrisi yang cukup. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu Sofia. Oke, Sofia. Air panas. Yes, benar sekali jawabannya. 100 buat Sofia. Untuk pertanyaan yang ketiga nih. Pertanyaannya yaitu, manakah kondisi yang menunjukkan masalah kesehatan rambut yang berkaitan dengan faktor internal? Yang A, rambut rusak karena pewarnaan. Yang B, rambut patah karena disisir kasar. Yang C, rambut rontok akibat stres. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ibu Alicia, Ibu. Sama dulu ya tadi, ya Alicia. Oke Alicia, apa jawabannya? Ibu. Apa tadi yang C? Rambut rontok akibat stres. Iya, benar sekali. Oke, dari hasil kuis yang Ibu buat, ternyata kalian udah mulai mengerti ya atau memahami apa sih
pentingnya pemeliharaan kulit rambut, kulit kepala dan rambut. Tuh. Nah, selanjutnya Ibu akan mengasih kalian sesi diskusi untuk mengetahui seberapa paham kalian dalam mempelajari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi diskusi. Jadi, Ibu akan berikan 2 contoh diskusi soal. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan dengan teman-teman sebangku ya. Nah, disiapkan buku dan penanya, dicatat ya, biar kalian nggak lupa poin-poinnya apa aja. Pertanyaan diskusi pertama yaitu, Lisa memiliki rambut kering dan kusam karena sering menggunakan hair dryer tanpa pelindung. Pertanyaannya, 1. Pewarnaan apa yang seharusnya dilakukan Lisa? Pertanyaan 2, mengapa penggunaan pelindung panas itu penting? Oke, itu buat diskusi yang pertama. Nah, buat soal diskusi yang kedua yaitu, seorang siswa sering keramas dengan air panas dan menggunakan catokan setiap hari. Sekarang rambutnya kering dan bercabang. Nah, pertanyaan pertama, apa penyebab utama masalah rambut tersebut? Dan pertanyaan yang kedua, jelaskan hubungan kebiasaan tersebut dengan kerusakan rambut. Oke, sudah dicatat semuanya? Sudah, Ibu. Apa perlu diulangi? Siapa tahu tadi keburu-buru? Tidak. Oke, jadi kalau begitu Ibu bakal kasih waktu berapa ya? 15 menit cukup gak? 20 menit, Ibu. Berapa? 20. Oke, Ibu kasih 30 menit buat kalian berdiskusi dengan teman sebangku. Jadi dikerjakan sebaik-baiknya, jangan asal-asalan, diskusi sebaik-baiknya ya. Ada beberapa media yang bisa kalian gunakan seperti HP, laptop, dan elektronik ya. Semua media-media pembelajaran bisa kalian buka untuk mendapatkan jawaban dari hasil diskusi ini. Oke, Ibu tunggu jawabannya. Oke, jadi Ibu tadi udah melihat pekerjaan-pekerjaan kalian, dan tadi teman-teman kalian beberapa udah ada yang maju ya buat presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Jawaban kalian bagus-bagus semua ya, selamat. Namun Ibu akan mengulas kembali dan merangkum ya jawaban-jawaban untuk diskusi kali ini. Untuk diskusi yang pertama, diskusi tentang Lisa tadi, jawaban untuk pertanyaan pertama yaitu perawatan yang seharusnya dilakukan yaitu mengurangi penggunaan hair dryer, menggunakan heat protect sebelum styling rambut, dan menggunakan masker rambut secara rutin, dan memilih produk yang melembabkan. Jadi itu beberapa hal yang harus dilakukan untuk merawat rambut dengan studi kasus yang tadi. Untuk pertanyaan 2-nya, alasan penggunaan pelindung panas. Nah, pelindung panas itu benar-benar harus digunakan karena berfungsi melindungi rambut dari suhu tinggi, sehingga tidak merusak struktur rambut. Nah, tanpa pelindung panas, berarti panas itu langsung dapat membuat rambut menjadi kering, kusam, dan mudah rusak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk diskusi soal yang kedua. Yang pertama yaitu penyebab utama dari persoalan studi kasus tersebut, yaitu karena penggunaan air panas saat keramas dan penggunaan catokan setiap hari. Mengapa penggunaan air panas saat keramas dan penggunaan catokan setiap hari dapat mengakibatkan rambut menjadi rusak? Dikarenakan air panas dapat membuka kutikula rambut sehingga kelembapan alami hilang dan rambut menjadi kering. Nah, sedangkan catokan dengan suhu yang tinggi dapat merusak protein rambut atau yang bisa kita sebut dengan keratin. Nah, sehingga rambut bisa menjadi rapuh dan bercabang. Oke, demikian saja dari hasil diskusi-diskusi kalian dan sudah Ibu rangkumkan. Terima kasih, Bu. Baik, dari pertemuan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kesehatan rambut sangat penting dan perlu dirawat dengan baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian mengamati kondisi rambut kalian sendiri atau orang terdekat, kemudian identifikasi masalah yang ada dan tentukan perawatan yang sesuai. Hasilnya akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.